Kalau ini lebih dalam lagi membaca permainan dari Simon Sinek. Simon Sinek ini motivator, pengarang, British American. Jadi dia melihat gayanya orang hidup. Kalau dari perspektif permainan ada dua gaya. Ada orang yang gayanya finite game, ada orang yang gayanya infinite game. Finite itu terbatas, infinite itu permainan yang tak terbatas. Jadi bedanya apa finite sama infinite? Kalau finite game yang terbatas tadi, orang bermain untuk segera menang. Gimana caranya? Apapun yang terjadi saya harus menang dengan cara apapun. Nah, itu finite game. Jadi berpikirnya gampang-gampangnya jangka pendek. Tidak berpikir jauh ke depan. Itu orang yang bermain secara terbatas, hanya ingin sukses hari ini. Pokoknya saya harus dapat dia, Pak. Caranya apapun. Tidak bisa jalur verbal, ya jalur non formal. Tidak bisa ya jalur spiritual. Tidak bisa ya jalur. Pokoknya itu aja yang dalam pikiranmu biar segera kamu sukses. Ini orang yang gaya hidupnya finite, terbatas. Hanya penglihatannya hanya dibatasi oleh itu, tidak melihat ke depan. Kebalikannya ada orang yang infinite game. Infinite game ini orang yang jangkauannya panjang. Iya sih menang itu penting, tapi dia tidak segalanya. Dia ingin step by step menikmati prosesnya. Orientasinya ke depan dan panjang. Jadi hari ini kalah tidak apa-apa, yang penting saya belajar, besok lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ini orang yang ada dalam gaya infinite game. Jadi permainan yang tidak terbatas. Orang yang memainkan permainan tak terbatas akan bermain untuk bisa tetap bermain. Ia bermain untuk jangka panjang dengan aturan permainan yang terus berubah, tidak kaku. Tapi orang yang finite game, dia ingin pokoknya menang. Dan setelah pertandingan selesai dianggap dia sudah sukses. Padahal hidup ini tidak sesederhana itu. Jadi orang yang ikut permainan tak terbatas, gaya hidupnya bermain tapi bermain infinite, itu cirinya apa? Dia tidak rakus. Kadang menang, kadang kalah tidak apa-apa. Tidak ngejar ranking, tidak pusing siapa nomor satu, ranking pertama siapa, lulus cum laude tercepat terbaik siapa, peduli amat. Fokus utamanya apa? Aku berkembang lebih baik terus. Saingan utamanya, musuhnya biasanya siapa? Dirinya sendiri. Jadi orang yang orientasinya panjang itu berat memang, tapi dia akan jadi orang yang lebih baik terus menerus. Dan musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Ada nomor dua yang finite, yang terbatas. Ini orangnya pingin cepat menang, ambisius, pingin jadi nomor satu, mengalahkan semua orang. Fokus utamanya orang lain untuk dikalahkan. Bahkan mereka bisa mengorbankan apapun, yang penting menang. Orang semacam ini musuhnya ya orang lain, tapi biasanya kesuksesannya jangka pendek. Jadi menang sekarang saja. Kenapa kesuksesannya jangka pendek? Karena sudah sangat banyak yang dikorbankan untuk kesuksesan yang ini, yang sekarang. Saya ada banyak teman yang seusia saya sudah penyakitnya panen macam-macam. Kenapa? Mungkin dulu
Mungkin waktu mahasiswa dia sangat serius belajar, melekan tiap hari, ngejar target ini, target itu. Akhirnya apa? Fisiknya tidak diperhatikan. Pokoknya gawenane ngopi, melekan, ngerokok, kemudian kuno gitu, terus dengan begadang, dengan ritme yang sering, kemudian akhirnya apa? Usianya belum terlalu tua, penyakitnya macam-macam. Kayak saya ini watuk, pilek, itu kan biasa. Ini penyakitnya orang miskin nih. Iya, kan penyakit yang level puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin. Ya. Kalau yang kelas-kelas tinggi tidak kuat bayar. Oke. Akhirnya apa? Modalnya banyak hilang di awal, tidak bisa jangka pak. Iya, dia sukses sekarang, tapi tidak lama, tidak bisa menikmati. Kemarin tidak bisa makan enak karena tidak punya uang. Sekarang tidak bisa makan enak karena penyakit. Akhirnya sepanjang hayat tidak bisa makan enak. Strateginya keliru. Kenapa dia mengejar kemenangan jangka pendek? Seolah-olah kalau hari ini kalah itu terus dunia kiamat. Seolah-olah kalau tidak lulus terbaik kumlot itu penglihatan jadi gelap. Iya, padahal kadang-kadang setelah lulus ijazah ya nganggur. Kerja yang dikerjakan apa, ijazahnya dibawa kemana. Oke, jadi maka latihanlah kalian punya stamina panjang untuk bertanding jangka panjang. Ngapain sepak bola menang sekarang tapi kakinya patah, terus tidak bisa main lagi. Yang penting sekarang harus menang. Kaki patah juga tidak apa-apa, jangan. Kalau kakimu patah tidak bisa tanding lagi, kamu hilang nanti, ditelan oleh generasi baru yang lebih punya stamina panjang. Jadi itu katanya Simon Sinek. Oke, nah malam ini saya bawa beliau, filosof Indonesia, Bapak Profesor Driyarkara. Nanti cari tulisan beliau tentang ini di bukunya Filsafat Manusia. Filsafat Manusia itu kumpulan tulisannya. Ini sebenarnya semacam puisi, cuma saya tulis tak kumpulkan jadi satu begitu. Jadi kalimatnya unik kalau dibaca. Yang pertama, bermainlah dalam permainan, tapi jangan main-main. Hidup ini permainan memang. Mau tidak mau kita harus bermain, tapi jangan cuma main-main. Seriuslah. Terus mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Susah ya. Main dengan sungguh-sungguh susah. Permainan jangan dipersungguh itu. Wong ini bermain kok, ngapain sampai kamu sebaper itu? Loh, biasa aja lah wong ini permainan, tapi serius main. Itu maunya beliau Pak Driyarkara. Jadi ayo kita serius. Sepak bola ya, ayo sepak bola yang serius. Tapi nek kalah ya ndak senangis itu, ndak sesedih itu, biasa aja. Wong ya cuma permainan. Lomba ayo, saingan ayo. Kalau gagal ya ndak apa-apa, wong permainan. Itu namanya permainan, jangan dipersungguh. Terus kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Oh, ayo, bingung kok latihan jadi filosof ya gini kamu. Jadi kesungguhan permainan itu terletak dalam ketidaksungguhannya. Begitu kamu sungguh-sungguh bermain, menunjukkan berarti kamu sedang sangat tidak sungguh-sungguh. Nah ya, sebagaimana permainan yang dipersungguh, dia tidak sungguh lagi. Jadi permainan yang dipersungguh itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh, wong itu permainan. Semakin kamu bermain kan berarti semakin tidak sungguh-sungguh, meskipun kamunya sangat sungguh-sungguh.
Semakin dalam kamu bermain, berarti semakin sungguh-sungguh kamu bermain, menunjukkan kamu semakin tidak sungguh-sungguh. Pikirin dewe ning kamarku. Ayo. Terus, mainlah dengan eros, tapi jangan mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon, tapi jangan mau dipermainkan agon. Jadi dalam permainan, kita yang main. Jangan mau dipermainkan oleh permainan. Jadi jangan dibalik, kita yang dibikin susah oleh permainan. Permainan itu kita pengendalinya. Gitu loh. Terus barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan dari permainan. Ayo, susah lagi kamu. Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan-permainan. Jadi nantinya akan kebalik, kamu yang dipermainkan oleh permainan. Kenapa? Permainannya kamu permainkan. Nah itu nanti ngapain kamu main-main dengan yang sudah main-main? Berarti kamu dipermainkan oleh permainan. Iya, because pokoknya diulang-ulang diolak-walik gitu kamu tambah bingung. Oke. Bermainlah untuk bahagia, tapi jangan mempermainkan kebahagiaan. Mempermainkan kebahagiaan berarti kamu tidak jadi bahagia. Jadi kebalik. Jadi bermainlah, targetnya bahagia. Jangan mempermainkan kebahagiaan. Orang yang mempermainkan kebahagiaan itu menunjukkan dia belum bahagia. Itu silahkan kamu renungi nanti ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Itu filsafat permainan. Sebenarnya selain Homo Ludens, ada teori teolog itu, filsafat ketuhanan ada lagi namanya Deus Luden. Deus Luden itu Tuhan juga sebenarnya sedang bermain dengan kita. Tidak percaya, nanti ada teolog namanya Zalman. Dia tercerahkan ketika lihat anaknya main petak umpet. Dari anaknya main petak umpetnya dia sadar sebenarnya Tuhan itu sedang main petak umpet dengan kita. Kita kan disuruh mencari Tuhan, disuruh mengenal Tuhan, itu kan Tuhan itu kayak sedang sembunyi, terus kita harus nyari. Padahal hakikatnya kan tidak. Kalau kayak anak kecil main petak umpet itu kan, ayo cariin aku, padahal dia ada, bukan berarti dia hilang. Jadi kalau ada yang tanya, emangnya Tuhan hilang kok dicari? Enggak, Tuhan ini sedang bermain dengan kita. Kamu mau nyari enggak kalau Tuhan sembunyi? Itu Deus Luden. Sama nanti ada teori Deus Faber, ada teori kapan-kapan kalau filsafatmu sudah tinggi. Iya mendetak. Kalau masuk ke sini nanti kamu tambah bingung. Yang sekarang masih Homo Ludens dulu, manusia sebagai makhluk yang bermain. Jadi mau tidak mau kita ini bermain. Agama memperbolehkan. Loh, kalau Islam tidak cuma memperbolehkan, banyak ayat yang menyatakan dunia itu memang itu permainan. Saya bawa beberapa ayat. Misalnya surat Al-Hadid itu, I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Itulah kenapa manusia punya atribut Homo Ludens, Homo Ridens. Kenapa manusia bagian dari kehidupan dunia ini. Wazinatun, manusia itu suka berhias. Di luar manusia tidak ada zina. Watafahurum bainakum, bangga-bangganan. Ini agon tadi. Jadi saling membanggakan dirinya. Watakatsurun fil amwal wal aulad. Ini sama. Banyak-banyakan harta, saling membanggakan banyak-banyakan anak. Banyak-banyakan anak itu maksudnya biasanya yang dibanggakan itu keturunannya.
Kalau anak membanggakan orang tuanya itu konotasinya sama, takasur. Kamasali, ini ilustrasinya Al-Quran. Hidup di dunia ini yang permainan. Kenapa tadi disebut panggung sandiwara? Kamu tidak harus terlalu serius, meskipun mainnya juga harus serius. Karena hidup di dunia ini kamasali roisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarohu musfarron summa yakunu hutoma. Jadi seperti hujan a'jabal kufara nabatuhu, yang membuat, ingat-ingat ya, di situ kufar bukan artinya orang kafir ya. Kufar di situ artinya petani. Jadi tidak semua kata-kata kafir dalam Al-Quran itu artinya orang kafir, kufar. Jadi kamu tidak apa-apa, dasar kamu kafir, saya memang anaknya petani. Jadi ini kufar. Jadi seperti hujan yang membuat para petani takjub. Jabal kufaro nabatuhu, karena dia bisa menumbuhkan tanaman. Sumaya hijau, kemudian tanaman itu layu. Fatarohu musfarron, kemudian engkau melihatnya warnanya jadi kuning. Sumaya kunu hutoma, kemudian dia hancur. Hidup di dunia itu begitu. Tumbuh, layu, menguning, hancur. Ini kan permainan. Laibun walahun, meskipun manusia membanggakan itu. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat jangan lupa ada azab yang pedih dari Allah, tapi juga ada ampunan dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dan bukanlah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Karena ini drama, maka kamu mengalami senang atau sedih, tidak usah baper. Kalau tidak kamu tertipu, biasa saja. Gagal atau sukses biasa saja. Wong inilah ibun walahun. Kalau kamu kayak sepak bola itu kalah, ya besok main lagi. Cuma itu saja. Menang ya alhamdulillah syukuran, tapi besok ya main lagi. Jadi itulah laibun walahun. Makanya ayat Al-An'am itu wa mal hayatud dunya illa laibun walahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dunia jangan diambil baper, akhirat yang lebih penting. Fokusnya ke sana. Kata-kata terakhirnya afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Kalau pikiranmu panjang, kamu pasti ngerti bahwa dunia ini memang tidak layak untuk dianggap terlalu serius, bisa menipu. Oke. Dan jangan tegang-tegang, wong ini permainan. Makanya ada hadis itu yang saya lupa dulu di sesi apa saya sampaikan, ketika ada salah seorang sahabatnya Nabi yang galau. Jadi beliau ini galau karena namanya Hamdullah. Jadi di hadis itu kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'adhuna fadzakarnar. Kami bersama Rasulullah, terus Rasulullah memberi nasihat kami tentang neraka. Qala, katanya Hamdullah, summa ji'tu ilal bait, terus aku pulang ke rumah. Fadohabtu sibyan wala abtul mar'ah. Di rumah, habis di masjid dengar tentang neraka, rasanya ya Allah tobat. Begitu ke rumah, ketawa-ketawa lagi sama anak-anak, main lagi sama istri. Qala, katanya Hamdullah, summa ji'tu ilal bait, terus aku pulang ke rumah. Fadohabtu sibyan wala abtul mar'ah. Summa ji'tu ilal bait, terus aku pulang ke rumah. Fadohabtu sibyan wala abtul mar'ah. Di rumah, habis di masjid dengar tentang neraka, rasanya ya Allah tobat. Begitu ke rumah, ketawa-ketawa lagi sama anak-anak, main lagi sama istri. Terus qala fakharajtu, setelah itu aku keluar. Falako itu Abu Bakrin, ketemu Abu Bakar. Fadzakar itu dzalika lahu,
ku sebutkan hal itu, gimana ya aku ini? Wong tadi sudah nangis-nangis di masjid, pulang kok ketawa-ketawa lagi, main-main lagi. Faqala, katanya Abu Bakar, wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Aku juga melakukan seperti kamu. Saya juga gitu di masjid kayak tobat-tobat kayak ini, tapi balik gitu lagi. Iya. Falakina Rasulullah, terus kami bertemu menghadap pada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah nafaqo Hamdullah. Terus aku berkata, wahai Rasulullah, nafaqo Hamdullah, Hamdullah ini sudah munafik ya Rasulullah. Dia mengeluh karena jangan-jangan aku ini munafik ya. Kata sudah tobat tapi masih diulang-ulang lagi. Faqala mahu, katanya Rasulullah, ada apa? Fahabastu fil hadis, terus aku cerita situasiku. Faqala Abu Bakar, ditambahi sama Abu Bakar, wa ana fa'altu mithla ma fa'ala, aku juga melakukan seperti yang dilakukan Hanzalah. Di masjid sudah nangis-nangis tobat, tapi begitu pulang ketemu anak-anak, ketemu istri, ya main-main lagi. Faqala, katanya Rasulullah, ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, wahai Hanzalah, saatan-saatan. Nanti di hadis yang lain ini diulang oleh Rasulullah 3 kali. Jadi segalanya ada waktunya. Tidak apa-apa, tidak usah kamu galau merasa terus munafik. Walau kanat takunu qulubukum kama takuna indan dzikri, kalau hatimu bisa konsisten kayak di masjid, la sofahatkumul malaika, malaikat akan datang nyalami kamu. Kalau kamu bisa gitu terus, malaikat teko wis hatta taslamu alaikum fitorik, nanti malaikat yang dalam-dalam, wah assalamualaikum alhamdulillah, bisa gitu kalau kamu kayak gitu. Ndak, wong kita manusia, katanya Rasul, ndak apa-apa. Ada waktu serius, ada waktu bermain. Jadi saatan. Cari di Sahih Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, innal quluba idza kallat mallat wa idza mallat amiyat. Hati-hati yang terlalu serius, yang hidupnya tidak pernah senyum. Sesungguhnya hati itu apabila dia capek, dia jenuh. Apabila dia jenuh, maka dia buta. Jadi jangan terlalu dibuat capek. Harus ada fase istirahatnya. Kalau tidak, nanti malah tidak bisa dipakai batinmu karena buta. Jadi tidak apa-apa, ada dimensi main-main dalam kehidupan kita untuk istirahat, katarsis, biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius. Oke. Kalau ini Imam Ghazali juga nyuruh khususnya bagi ini dalam Ihya, harusnya seyogyanya. Mungkin karena ini di Jogja saat tulis seyogyanya. Iya, nanti kalau neng Solo sesolonya nanti. Si guru, katanya ustadz itu harusnya apa? Mempersilahkan murid untuk bermain setelah usai dari pelajarannya. Bermain dengan permainan yang indah, yang mengistirahatkan dari lelahnya bangku pelajaran. Sekiranya tidak lelah dalam bermain, tapi jangan sampai kelelahan gara-gara bermain. Tapi ada istirahat bermainnya. Apabila si guru melarang si anak bermain dan memforsir untuk selalu belajar, sekarang kan banyak anak-anak dipaksa macam-macam. Kalau berangkat sekolah itu kayak tentara mau perang itu, perang sele beratnya luar biasa, bukunya berapa itu kan. Nanti habis sekolah masih ada les, habis les nanti sorenya ngaji, malamnya disuruh tahfidz. Diversi untuk belajar, katanya Imam Ghazali, maka justru akan mematikan hatinya, membatalkan kecerdasannya, bahkan mengajarkannya untuk berlaku curang. Karena anak ini dibebani target macam-macam, kadang-kadang dia ingin jalan bebas, yang penting targetnya terpenuhi. Sehingga
Akhirnya kita kerja 2 kali untuk cari cara keluar dari problem ini. Makanya katanya Imam Ghazali ya, nanti yang para pendidik, anak-anakmu, muridmu itu ya jangan diforsir untuk belajar. Ada mainnya juga, tidak apa-apa. Oke, terus kalau ini Josh Bernard, so, we don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing. Jadi yang ingin awet muda, sering-seringlah playing, bermain, menikmati hidupmu. Itu jalannya kamu awet muda. Bukan berarti, Pak saya sudah tua, sudah gak layak bermain. Kebalik katanya so. Ketika kamu berhenti bermain, kamu akan jadi tua. Kalau kamu sudah sangat serius hidupmu, nanti ketemu apa-apa dinasehati. Hidup ini rasanya ya wis tadi tua, berarti sudah akhirnya kamu tidak bermain lagi. Jadi we grow old karena kita stop playing, kita berhenti bermain. Ya sudah, wis tua berarti tidak layak lagi diajak main. Sudah tidak enak lagi diajak jalan-jalan, tidak enak lagi diajak. Berarti kamu sudah tua. Untuk tidak tua apa? Keep playing. Nikmati hidupmu, bermain terus, acting terus. Kalau ini panggung sandiwara, ya bermain yang bagus terus, biar tidak dikasih peran pemain pembantu. Yang sudah tua itu kan dari pemeran pembantu. Kalau sudah masalahnya sudah ruwet, itu baru yang tua datang ngasih nasihat. Atau yang tua bagian belakangan, bagian yang ditabrak terus masuk rumah sakit, anaknya sadar gitu. Itu tugasnya orang tua itu. Jadi grow up. Kalau kamu tidak playing, itu katanya so. Ini juga quotes, body heals with play, the mind heals with laughter, and the spirit heals with joy. Tubuhmu itu, jasmanimu itu, dia sehat karena bermain. Pikiranmu sehat karena kamu tertawa. Dan spiritmu, semangatmu penuh sehat karena kamu gembira. Jadi hiduplah dengan playing, dengan laughter, dengan joy. Hidup yang gembira, yang banyak tawa dalam permainan. Jangan khawatir, Pak, apa ada manfaatnya permainan? Pak, ada banyak. Anak kecil itu kan hidupnya yang coklat itu yang kanan. Anak kecil itu kan isinya hidup itu kan playing. Tapi di balik playing ada creating, ada growing, ada exploring, ada loving, ada dreaming. Ini unsur yang kita butuhkan dalam hidup. Ini dimiliki anak-anak, tapi biasanya kalau sudah tua ini hilang. Playing, creating, growing, exploring, loving, dreaming. Ingat-ingat ini. Ada tidak komponen ini dalam hidupmu? Kalau ada, kamu akan awet muda, hidupmu kreatif dan menyenangkan, kayak anak kecil. Anak kecil itu kan bahagia terus, gegeran sebentar bahagia lagi. Ada masalah apa saja dia masih bisa senang-senang bahagia. Jadi playing, creating, growing, exploring, loving, dreaming. Bermain, menciptakan, tumbuh, mengeksplorasi, ingin tahu, tertawa dan bermimpi. Orang tua itu kelemahannya biasanya kan tidak punya mimpi sudah. Hidupnya sudah selesai. Mimpinya diberikan pada anaknya. Terus anaknya juga nanti diberikan lagi pada anaknya. Jadi terus imbal-imbalan mimpi sampai 7 turunan. Tidak ada yang terwujud. Jadi lakukan ini, maka hidup kita akan joy, akan bahagia, gembira. Terus kalau bisa di sini, ini Al-Mataimbi yang dulu kita bahas di filsafat sejarah. The supreme accomplishment is to blur the line between work and play. Kalau kita bisa memadukan antara kerja dan permainan, itu sudah puncaknya pencapaian. Kerja itu jadinya tidak berat.
Jadi kerja itu jadinya menyenangkan. Maka jadikanlah pekerjaanmu sebagai berkarakter playing yang menyenangkan. Apakah itu kuliah, apakah itu kerja, jadi apa saja. Kalau enggak ya kerja dan playing ya jalan tapi sendiri-sendiri. Jadi kerja rasanya berat sekali, nek playing tetap dia menyenangkan. Cuma kalau kamu bisa mengintegrasikan work and play, katanya Arnold Toynbee, itulah supreme accomplishment, pencapaian puncak. Jadi seneng, nggak garap skripsi, garap tesis kalau itu punya kategori playing, menyenangkan. Kalau kamu dikejar-kejar kok terus stres terus gara-gara itu, berarti dia masih work, nggak ada unsur playnya. Tambahi unsur play, nanti kamu akan senang. Oke, game over, sudah selesai. Iya. Iya, kalau sudah selesai ya selesai, sudah, thank you for playing. Sudah selesai, alhamdulillah, sesi malam hari ini tentang permainan.